Bismillahi alhamdulillah ala nikmatillah al khairu wa syarru bimasyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Para bapak yang kami hormati, kembali malam hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat kembali bisa hadir datang untuk mengikuti kegiatan pengajian rutinitas kita, yaitu belajar terjemah Al-Quran. Semoga apa yang saat ini kita jalani itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita selama ini pelajari juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu bisa istiqomah dalam amal baik dan juga ibadah pada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad, dan semoga kita juga selalu membasahi lisan ini dengan baca salawat, sehingga dengan bacaan salawat kita akan mendapatkan barokah rahmah serta ampunan dari Allah. Yang terutama lagi, semoga nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Para bapak yang kami hormati, seperti biasa malam ini kita kembali untuk melanjutkan untuk belajar terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ, yaitu program pelatihan terjemah Al-Quran di bawah naungan Yayasan Safida. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun
wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Nah, ya. Kita baca lagi dulu dari atas ya untuk ingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berkata, kalian turunlah darinya semuanya. Maka jika benar-benar datang pada kalian dariku petunjuk, maka orang yang dia mengikuti petunjukku, maka tidak takut atas mereka dan tidak mereka bersedih. Dan orang-orang yang mereka kafir dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmatku yang aku beri nikmat atas kalian, dan kalian penuhilah dengan janjiku. Aku penuhi dengan janji kalian, dan hanya kepadaku maka kalian takutlah padaku. Dan kalian berimanlah dengan apa yang aku menurunkan, yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian. Dan jangan kalian menjadi yang pertama kafir dengannya. Dan jangan kalian menukar dengan ayat-ayat kami harga yang sedikit. Dan hanya kepadaku maka kalian takutlah padaku. Dan jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran, dan kalian mengetahui. Dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian tunaikanlah zakat, dan kalian rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian, dan kalian membaca kitab? Apakah maka tidak kalian berpikir? Dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mereka yakin sesungguhnya mereka orang-orang yang bertemu Tuhan mereka,
dan sesungguhnya mereka kepadanya orang-orang yang kembali. Wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmatku yang aku beri nikmat atas kalian, dan sesungguhnya aku mengutamakan kalian atas semesta alam. Sampai sini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ittaku, kalian takutlah, yauman, hari atau pada hari. La, tidak, an, dari, syai'an, sesuatu, wa, dan la, tidak, minha, darinya, wa, dan la, tidak, minha, darinya, wa, dan la, tidak, hum, mereka. Tajzi, membalas. Tajzi, membalas. Tajzi, membalas. Tajzi, membalas nafsun diri. Nafsun diri. Nafsun. Apa artinya? Diri. Tajzi, membalas. Nafsun, diri. Tajzi, membalas nafsun, diri. Yuqbalu, diterima. Yuqbalu, diterima. Yuqbalu, apa artinya? Diterima syafaat. Syafa'atun, pertolongan. Syafa'atun, apa artinya? Pertolongan. Yu'khadhu, diambil. Yu'khadhu, diambil. Yu'khadhu, apa artinya? Diambil. Adalun, tebusan. Adalun, tebusan. Adlun, apa artinya? Tebusan. Yunsaruna, mereka ditolong. Yunsaruna, mereka ditolong. Yunsaruna, apa artinya? Mereka ditolong. Yuqbalu, diterima. Syafa'atun, pertolongan. Yu'khadhu, diambil. Adlun, tebusan. Yunsaruna, mereka ditolong. Tajzi, membalas. Nafsun, adlun, tebusan. Yu'khadhu, syafa'atun. Yuqbalu, yunsaruna, tajzi, nafsun, adlun, yu'khadhu, syafa'atun, yuqbalu, yunsaruna, mereka di tajzi, membalas. Nafsun, adlun, yu'khadhu, syafa'atun, yuqbalu, yunsaruna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, dan ittaku, kalian takutlah, yauman, hari, la, tidak, tajzi, membalas, nafsun, diri, an, dari, nafsin, diri, syai'an, sesuatu, wa, dan la, tidak, yuqbalu, diterima, minha, darinya, syafa'atun, pertolongan, wa, dan la, tidak, yu'khadhu, diambil, minha, darinya, adlun,
tebusan wa dan la tidak hum mereka yunsaruna mereka ditolong wa itaku kalian takutlah yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsaruna mereka ditolong tidak mereka ditolong. Kita baca dan tidak membalas diri dari diri sesuatu dan tidak diterima pertolongan dan tidak diambil darinya tebuh dan tidak mereka ditolong. Sekali lagi dan kalian takutlah hari tidak membalas diri sesuatu dan tidak diterima darinya dan tidak diambil darinya tebusan dan tidak mereka di. Jadi kata Allah di ayat yang ke-48 ini wattaqu yauman la tajzi nafsun dan kalian takutlah pada satu hari yang saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an antara satu dengan yang lainnya, seorang dengan yang lainnya itu tidak bisa lagi untuk menolong dan membantu. Itulah yang disebut sebagai hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat itu nanti semua apapun yang bisa kita kerjakan di dunia itu sudah tidak bisa lagi. Kita ingin membantu orang, nggak bisa. Kalau saat ini kita di dunia kan masih bisa kan ya. Ada orang hanyut, kita tolong masih bisa. Ataupun kita mungkin jatuh, ditolong orang masih bisa. Saat nanti hari kiamat nggak bisa lagi kan ya. Juga orang itu dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, Allah mengingatkan di sini kata Allah wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan saat itu pun juga sudah nggak diterima lagi syafaat. Pertolongan kan ya. Sudah nggak berlaku maksudnya. Wala yu'khadhu minha adlun dan juga tidak diambil darinya tebusan. Saat ini kita masih bisa menebus apa yang ingin kita tebus kan ya. Biasanya sesuatu yang kita ya simpankan kan ya di tempat mungkin di orang lain dan juga kita terikat hutang dengan orang itu kan ya. Dan untuk mengambil barang-barang yang kita simpankan sebagai jaminan kita kalau masih hidup di dunia bisa diambil, ditebus ya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat sudah nggak bisa lagi. Oh ya, saya dulu pernah punya hutang ke situ. Saya jaminkan mungkin emas kilo kan ya. Saya sekarang mau tebus. Sudah nggak bisa. Saat itu sudah nggak berlaku. Hukum dunia apapun yang menjadi muamalah transaksi di dunia ini sudah nggak berlaku di akhir. Makanya kita ini sebelum selanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bereskan semuanya ya yang ada hubungannya dengan dunia, yang ada hubungannya dengan orang lain. Agar apa? Agar nanti kita ketika menghadap Allah senang nantinya. Tak mempunyai beban. Kenapa ya? Karena nanti kalau sudah di akhirat sudah nggak bisa lagi ya. Untuk mungkin kita menebus ataupun membayar apa yang menjadi sangkutannya. Jadi kata Allah wala yuqadzu minha adlun wala hum yunsarun dan tidak mereka ditolong. Kalau di ayat lain Allah mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana seseorang itu akan berlari dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari sahabatnya, dari istrinya. Saat itu semua orang itu sudah tidak lagi bisa berpikir dan menyelamatkan yang lainnya. Dia hanya bisa berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya.
Jadi paham Pak ya? Nah, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Nah, semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan il ketika kum kalian min dari Fir'aun kum kalian al-azabi siksa kum kalian wa dan kum kalian wa dan fi di dalam min dari Rabbi Tuhan kum kalian azimun yang besar. Ini azim sifatnya balaun, bukan sifatnya Rabbi. Kita perhatikan yang merah. Najaina kami menyelamatkan. Najaina kami menyelamatkan. Najaina. Apa artinya? Kami menyelamatkan ahli keluarga. Ahli keluarga. Ahli. Apa artinya? Keluarga yasumuna mereka menimpakan. Yasumuna mereka menimpakan. Yasumuna apa artinya? Mereka menimpakan ahli keluarga. Najaina kami menyelamatkan ahli keluarga yasumuna. Mereka menimpakan. Nimpakan. Yasumuna. Mereka menimpakan su'a seburuk-buruk. Su'a seburuk-buruk. Su'a. Apa artinya? Seburuk-buruk yasumuna. Mereka menimpakan ahli keluarga Najaina. Kami ada kaminya. Najaina. Kami menyelamatkan ahli. Yasumuna. Mereka menimpakan su'a. Seburuk-buruk yuzabbihuna. Mereka menyembelih. Yuzabbihuna. Mereka menyembelih. Yuzabbihuna. Apa artinya? Mereka menyembelih abna'a anak-anak laki-laki. Abna'a anak-anak laki-laki. Abna'a anak-anak laki-laki. Karena ini bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari ibnun. Ya, bentuk tunggalnya ibnun. Bentuk jamaknya abana kan ya, ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki ataupun putra ya. Sehingga kalau diringkasnya itu menjadi bin. Muhammad ibnu Abdillah asalnya. Tapi diringkas menjadi Muhammad bin Abdillah. Ya, Muhammad putranya Abdullah. Yastahyuna mereka membiarkan hidup. Yastahyuna mereka membiarkan hidup. Yastahyuna apa artinya? Mereka membiarkan hidup nisa'a perempuan-perempuan. Nisa'a perempuan-perempuan. Nisa'a apa artinya? Perempuan-perempuan yastahyuna. Mereka membiarkan hidup abna'a anak-anak laki yuzabbihuna. Mereka menyembelih yastahyuna.
Mereka membiarkan hidup abna'a, nisa'a, perempuan. Zalikum demikian itu. Zalikum demikian itu. Zalikum. Apa artinya? Demikian itu balaun cobaan. Balaun cobaan. Balaun. Apa artinya? Cobaan yastahyuna. Yudzabbihuna. Abna'a. Anak-anak laki nisa'a. Ali. Yasumuna. Najaina. Kami menyelamatkan su'a. Seburuk-buruk zalikum. Demikian itu balaun. Cobaan. Yastahyuna. Yudzabbihuna. Abna'a. Anak-anak laki. Nisa'a. Ali. Yasumuna. Najaina. Kami menyelamatkan. Dari awal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika najaina kami menyelamatkan kalian min dari ali keluarga Fir'aun yasumuna mereka menimpakan kalian su'a seburuk-buruk al-azabi siksa yudzabbihuna mereka menyembelih abna'a anak-anak laki-laki kalian dan yastahyuna mereka membiarkan hidup nisa'a perempuan kalian dan di dalam zalikum demikian itu balaun cobaan min dari Rabbikum Tuhan kalian azimun yang besar wa najaina kami min ali Fir'auna yasumuna mereka su'a seburuk al-azabi yudzabbihuna abna'a wa yastahyuna mereka membiarkan nisa'a wa fi zalikum balaun min rabbikum azimun. Sekarang kita baca dan mereka menyembelih dan mereka membiarkan hidup dan di dalam cobaan dari yang besar. Kita ulang dan mereka menyembelih anak-anak
Dan mereka membiarkan perempuan-perempuan kalian dan demikian itu coba dari. Jadi kata Allah, wa idz najjainakum min ali fir. Ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel. Yang Bani Israel itu oleh Allah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dari jajahannya Fir'aun. Kekejamannya Fir'aun dan juga alinya, keluarganya. Ali ini bukan hanya keluarga, ikatan keluarga darah kan ya, tapi yang menjadi semua pengikutnya Fir'aun. Atau kalau kita artikan secara umum itu kroni-kroninya. Dari kroni-kroninya Fir'aun. Karena memang di saat Bani Israel itu berada di bawah kekuasaan Fir'aun, mereka terjajah. Mereka tertindas. Sampai ratusan tahun lamanya. Baru terselamatkan, terbebaskan dari jajahan Fir'aun ketika Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Musa. Nah, saat itu diselamatkan oleh Allah kan ya. Jadi di saat mereka itu berada di bawah naungan Fir'aun itu terjajah, tertindas. Apa yang Fir'aun lakukan dan kroni-kroninya kepada mereka itu, kepada Bani Israel. Yang kata Allah di sini, yasumunakum su'al azab. Mereka ahli Fir'aun ini menimpakan pada kalian seburuk-buruk siksa. Apa itu siksaan yang paling buruk? Yudabbihuna abna'akum. Mereka itu ahli Fir'aun dan kroni-kroninya itu yudabbihuna, sudah melakukan tindakan yudabbihuna, menyembelih anak-anak laki-laki kali. Saat itu kalau ada orang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki langsung dibunuh. Ataupun mungkin kalau seandainya ada anak laki-laki kan ya yang masih kecil itu langsung dibunuh. Kenapa kok mereka melakukan seperti itu? Karena Fir'aun ini dia satu malam bermimpi kan ya. Bermimpi itu mimpinya bahwa dia ini akan dihancurkan kan ya. Fir'aun itu akan tumbang nanti kekuasaan. Sehingga diramalkan oleh asistennya yang bernama Haman. Kata Haman itu bahwa nanti akan ada dari keturunan bangsa Bani Israel ini yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Nah, dari kekhawatirannya itu akan mimpinya itu betul-betul terjadi kan ya. Makanya Fir'aun itu melakukan satu perbuatan yang sangat keji dan kejam. Yaitu membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan hidup semuanya anak-anak perempuan. Yang laki-lakinya semuanya dibunuh, yang perempuan-perempuannya itu dibiarkan hidup. Tapi dibiarkan dalam keadaan hina. Karena nanti kalau sudah besar, dewasa, diambil dijadikan dayang. Dijadikan sebagai pemuas nafsunya. Sekalipun tidak pemuas nafsunya Fir'aun. Karena kalau menurut cerita Fir'aun itu dia sekalipun dia kekar, gagah perkasa, tapi kalau dalam masalah kejantanan dia impoten. Iya kan ya. Impoten dia Pak. Saya nggak bisa kan ya. Ya buktinya Siti Aisyah sebagai istrinya Fir'aun itu nggak punya anak. Ya kan ya. Siti Aisyah itu kan istrinya Fir'aun. Dia beriman pada Allah. Kan ya. Sehingga Siti Aisyah ini dia termasuk bagian wanita yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah itu ada 4 wanita yang akan menjadi ratu bidadari dalam surga. Pertama Siti Aisyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua itu Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ketiga itu Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah. Yang keempat itu Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Keempat-empatnya ini kata Rasulullah itu nanti itu akan menjadi ratu bidadari di dalam surga. Ya seperti itu kan ya. Jadi kata Allah di sini bahwa astahyuna nisaakum. Mereka itu membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Yang dimaksudkan kalian di sini adalah Bani Israel. Lah demikian itu kata Allah wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah menyelamatkan Bani Israel ini, inilah merupakan satu cobaan yang besar. Kenapa kok Allah katakan bahwa cobaan yang paling besar ya yang menimpa kepada Bani Israel itu ketika Allah menyelamatkan mereka dari kekejamannya, jajahannya Fir'aun. Ya karena
mereka itu di saat dijajah Fir'aun, itu mereka menjadi orang baik. Namun ketika terlepas dari jajahnya Fir'aun, baru mereka itu menjadi orang-orang yang ingkar. Kan ya, biasanya orang itu kalau lagi dia mendapatkan kesulitan memang kan taat, kan ya, rajin sholat, rajin duha. Tapi di saat Allah buka rezekinya, luaskan rezekinya, dia terkadang lupa, kan ya, dan tidak bisa bersyukur. Makanya kata Bani Israel sebenarnya cobaan yang paling besar yang Allah timpakan kepada Bani Israel itu bukan di saat mereka itu lagi dijajah Fir'aun, bukan di saat mereka itu lagi sengsara susah ketika berada di masanya Fir'aun, kan ya. Tetapi cobaan yang paling besar itu menurut para ulama itu ketika Allah sudah membebaskan mereka dari kekejamannya Fir'aun. Kenapa? Karena di saat mereka itu sudah terlepas dari kekejamannya Fir'aun, di saat menjadi umatnya Nabi Musa, mereka justru menjadi orang yang ingkar. Makanya Bani Israel itu mendapatkan azab-azab dari Allah, kan ya, yang bertubi-tubi, kan ya. Itu bukan ketika mereka di saat berada di bawah jajahnya Fir'aun, kan ya, tetapi ketika mereka itu sudah menjadi umatnya Nabi Musa. Yang oleh Allah mereka diazab menjadi monyet. Yang oleh Allah mereka itu diazab disambarkan petir semuanya mati. Kemudian yang mereka oleh Allah pun juga disesatkan di sebuah lembah tih, kan ya. Dan macam-macam yang lainnya. Allah timpakan azab kepada mereka. Itu di saat mereka itu sudah terlepas dari kehidupannya Fir'aun. Di saat Fir'aun itu oleh Allah sudah dimusnahkan, dibinasakan di Lautan Merah. Ya, ketika mereka itu sudah menjadi naungannya, bawahannya kaumnya Nabi Musa. Sehingga mereka itu ngelonjak. Ya, sehingga mereka itu ya sombong, congkak. Kenapa? Karena mereka merasa sudah terbebas dari kejahatannya Fir'aun. Ya, makanya kata para ulama itu orang tuh terkadang dia lupa kepada Allah di saat dia diberi nikmat yang besar oleh Allah. Tidak mau bersyukur. Tapi ketika oleh Allah diuji dengan kesempitan-kesempitan rezeki, kesulitan, justru dia itu mungkin jadi orang yang tak. Contohnya kan ya, Sa'labah ini ketika dia masih menjadi orang yang miskin, ya kan ya, itu kan rajin sholatnya ke masjid. Bahkan lebih awal datang, kan ya, sebelum adzan udah tiba di situ. Sekalipun ya sholatnya itu dia ketika sholat di masjid berjamaah, kan ya, itu dia tidak mengikuti secara seperti para sahabat, kan ya. Tidak istilahnya habis sholat tidak zikir, tidak doa. Habis sholat itu langsung pergi. Ya. Hingga sampai mendapatkan teguran dari Rasulullah. Rasulullah negur, kenapa kamu sahabat kok bergaya seperti orang munafik? Itu seperti orang munafik itu kalau di dalam masjid itu dia seperti burung dalam sangkar, nggak betah. Makanya kita itu jangan sampai menjadi orang yang kalau dalam masjid itu kayaknya resah hati, kan ya, nggak betah, kan ya, maunya keluar terus. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena itu termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Jadi kata Rasulullah bahwa orang munafik itu kalau berada dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Nggak ada yang namanya burung itu betah dalam masjid, ya. Nggak ada yang namanya burung itu betah dalam sangkar. Gulisa itu ingin keluar. Kecuali dia udah pasrah, udah mau mati, kan ya, di situ. Kalau orang mukmin berada dalam masjid itu seperti ikan dalam air. Selama ini kita nggak pernah, kan ya, ikan itu nggak betah dalam air. Betah semuanya mereka dalam air, kan ya. Ya kecuali ikan yang sudah stres, kan, yang lompat dari air, kan, yang jatuh, kan ini. Jadi seperti itu. Sa'labah pun juga seperti itu awalnya, kan ya. Habis sholat yang biasanya sahabat-sahabat itu membaca, habis sholat itu membaca Assalamualaikum, membaca Allahumma antas salam wa assalamualaikum salam sampai selesai. Si Sa'labah itu dia justru malah Allahumma lantas jalan, langsung pergi keluar, kan ya, pulang. Makanya setelah diperhatikan beberapa kali seperti itu, ditegur Rasulullah, dipanggil. Kamu kok seperti ini, Sa'labah, tabiatmu itu nggak bagus, kan. Habis sholat tuh zikir dulu, doa dulu, jangan langsung main kabur. Ya, kata Sa'labah, ya sebenarnya saya mau ya Rasulullah, tapi gimana ya? Ini keadaan kondisi saya itu yang tidak memungkinkan. Emang kenapa, Sa'labah? Rumah saya jauh, kan ya. Saya ini orang paling miskin di sana itu, di kampung saya. Pakaian yang saya pakai ini, yang saya punya satu-satunya ini. Kalau saya ke sini ke masjid, istri saya telanjang di sana.
dan juga mau sholat. Ya kalau nggak ada orang, kalau ada orang lewat, nah habis dia diinjak-injakan ya, kayak gitu. Istri saya telanjang, saya masuk, saya ngejar untuk ngejar waktu untuk istri saya untuk bisa sholat. Oh ya, kalau gitu dimaklumi kata Rasul, maklumi. Keesokan harinya memberanikan diri dia untuk minta doa kepada Rasulullah. Ya. Kata Sa'labah, gini aja Rasul, biar saya tenang sholat di sini, anteng, kan ya, istiqomah di sini, bisa lama-lama di masjid, doakan saya semoga jadi orang kaya. Sehingga saya itu udah nggak ada lagi beban katanya. Kemudian kata Rasulullah, oh enggak lah Sa'labah, kamu lebih baik seperti ini. Kamu nanti kalau jadi orang kaya justru lupa nanti Sa'labah. Kemudian besoknya lagi minta doa lagi. Maksa Sa'labah itu, enggak Rasul, saya janji kalau saya jadi orang kaya, saya pasti akan menjadi orang yang lebih rajin. Enggak lah Sa'labah. Sampai 3 kali. Akhirnya didoakan Rasul. Ya sudah Sa'labah, saya doakan kamu ya. Tapi kamu berjanji, kamu nanti kalau sudah sukses, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dijadikan orang kaya, kamu harus menjadi orang yang lebih rajin. Ya Rasulullah. Didoakan sambil dibekali domba ya kan ya, dalam ceritanya. Nah, kan itu kan Allah abadikan dalam Al-Quran kan ya. Cuman nggak sedetail itu ceritanya. Ya. Allah hanya mengatakan ada sebagian orang kata Allah, dia itu ketika miskin berjanji pada Allah, kalau kaya, saya akan bersedekah. Tapi namun ketika Allah penuhi, dia menjadi orang yang bakhil. Itu ayat yang menyinggung pada salah. Ternyata benar kan ya. Setelah didoakan oleh Rasulullah, dibekali domba kan ya. Domba yang sedang hamil betina. Akhirnya dengan waktu yang perjalanan waktu yang singkat kan ya. Allah langsung anugerahkan itu. Kambingnya itu banyak kan ya. Semakin banyak ternyata semakin sibuk. Mulailah Sa'labah itu dia berubah. Mulai telat kan ya. Yang awalnya itu sebelum adzan sudah di masjid, akhirnya ya pas qomat baru di masjid kan ya. Kemudian esoknya lagi makin telat lagi. Jadi imam masbuk. Imam masbuk 1 rakaat, 2 rakaat. Akhirnya sampai diperhatikan udah nggak ada lagi ke masjid. Hanya seminggu sekali, Jumatannya saja. Diperhatikan lagi lama-lama, nggak ada nongol-nongol lagi setahun. Hanya setahun saja. Idul Fitrinya saja diambil kan ya. Datang kalau ada Idul Fitri. Setelah itu lama-lama nggak ada belas. Akhirnya Rasulullah nyuruh datang. Menyuruh sahabat untuk mendatangi Sa'labah. Ingetin. Sudah datang kepada Sa'labah. Ingetin Sa'labah itu katanya. Harus dikeluarkan zakatnya. Ternyata sampai sana benar dugaan Rasulullah. Sa'labah itu berubah menjadi sombong. Setelah sahabat ke sana, ya Sa'labah kata sahabat, ada pesan dari Rasulullah. Kamu harus mengeluarkan zakatnya. Kata Sa'labah, enak saja kamu datang-datang minta. Kamu nggak tahu susahnya orang. Mencari nafkah. Susahnya orang bekerja. Susahnya saya itu merintis usaha saya sampai sebesar ini. Hanya ditolak. Sudah sana pulang ke Muhammad. Saya nggak mau nerima. Akhirnya langsung sahabat menyampaikan apa kata Rasulullah. Celaka Sa'labah itu. Ya. Sampaikan lagi kepada Sa'labah itu. Kamu celaka Sa'labah. Akan mendapatkan azab dari Allah. Ternyata benar kan ya. Setelah beberapa lama langsung Allah itu azab Sa'labah. Ya. Allah langsung menegur Sa'labah. Semua kambingnya itu dimatikan oleh Allah. Sehingga Sa'labah itu berubah menjadi kembali miskin lagi. Seperti semula. Nah itulah yang kata Allah itu. Seseorang itu dia kalau belum kaya. Kadang janjinya mulu-mulu Pak. Kalau saya nanti sukses tenang aja nih. Beres semua nih masjid tinggalnya. Kalau saya jadi nih beres ini. Entah jadi apa kan ya. Nah ini. Jadi saya kalau jadi beres ini Pak. Mau karpet apa saya kasih. Tapi nanti kalau sudah jadi kan ya, lupa Pak pada janjinya. Itulah yang kata orang itu bedanya antara pilkabi dengan pilkada. Ya kan ya? Kalau pilkada itu kan ya, dia janji dulu baru lupa. Tapi kalau pilkabi lupa dulu baru jadi. Nah ya kan ya. Lupa pakai pilkabi, jadi nanti Pak. Ya kan ya. Kalau pilkada jadi dulu baru lupa kan ya seperti itu ya. Jadi kata Allah bahwa Allah mengingatkan kepada Bani Israel kan ya akan nikmat yang besar, yaitu apa nikmat ketika Allah itu menyelamatkan mereka. Makanya dalam surat Ibrahim itu ayat yang sering kita dengarkan ya, itu kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat itu sebenarnya mengingatkan kepada Bani Israel. Ya, yang kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika memaklumkan Tuhanmu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kamu bersyukur, maka dia Allah akan terus menambahkan nikmatnya,
dan kalau kamu ingkar maka azab yang akan menimpanya. Adab yang begitu keras. Itu ayat itu ada kan setelahnya, ayat sebelumnya Allah juga menerangkan, menyampaikan ayat yang sama dengan ini kan ya. Kata Allah itu ketika Allah mengingatkan kepada Bani Israel di saat Nabi Musa mengatakan kepadanya, "Udzkuru nikmatallahi allati an'ama alaikum." Kan ya. Ingatlah nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat apa? Nikmat ketika Allah itu menyelamatkan kalian dari jajahnya Fir'aun. Baik, seperti sedemikian itu kata Allah, bala ummir rabbikum azim, cobaan yang besar. Jadi paham ya? Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan id ketika bi dengan kum kalian fa maka kum kalian wa ala keluarga. Kalau ini ali sama artinya sekalipun ini ala. Bedanya itu hanya harokat lamnya. Kenapa kok beda? Karena ali ini lamnya dipengaruhi min sehingga menjadi min ali. Ini namanya huruf jar. Huruf yang pengaruhi merubah harokat akhirnya kalimat isim yang awalnya dhamma menjadi kasro min ali. Ini karena nggak dipengaruhi kan ya ala. Ya, kalau dibaca fathah apa? Karena pengaruhnya menjadi posisinya. Posisinya objek dari agrok. Nah, ataupun kalau dalam bahasa gramatika Arabnya itu menjadi maf'ul kan ya. Dan nanti kita mengartikan pada keluarga Fir'aun. Ala keluarga Fir'auna wa antum kalian. Farokona kami membelah. Farokona kami membelah. Farokona apa artinya? Kami membelah al-bahro laut. Al-bahro laut. Al-bahro apa artinya? Laut. Anjaina kami menyelamatkan. Anjaina kami menyelamatkan. Anjaina apa artinya? Kami menyelamatkan. Jadi yang artinya menyelamatkan itu ada dua modelnya. Ada najaina, ada anjaina. Najaina kami menyelamatkan, anjaina juga kami menyelamatkan. Agorokona kami menenggelamkan. Agorokona kami menenggelamkan. Agorokona apa artinya? Kami menenggelamkan. Tanzuruna kalian menyaksikan. Tanzuruna kalian menyaksikan. Tanzuruna apa artinya? Kalian menyaksikan. Agorokna kami menenggelamkan al-bahro laut. Farokona kami membelah. Anjaina kami menyelah. Tanzuruna kalian agorokona kami menenggelamkan. Farokona kami membelah al-bahro. Anjaina agorokona kami menenggelamkan ya. Agorokona tanzuruna farokona kami agorokona farokona al-bahro la anjaina agorokona kami farokona al-bahro anjaina kami menyelah. Agorokona farokona tanzuruna kalian
al-bahra anjaina. Kami menyelam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan id ketika faraqna kami membelah bikum dengan kalian al-bahra laut fa anjaina kami menyelamatkan kum kalian wa dan aghraqna kami menenggelamkan ala keluarga Fir'aun wa dan antum kalian tanzuruna kalian menyaksikan wa id faraqona kami bikum al-bahra fa anjaina kum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna kalian kita baca dan maka kami menyelam dan kami menang dan kalian sekali lagi dan dengan kalian laut maka kami dan kami menang kita baca dari atas dan mereka menimpakan kalian seburuk-buruk mereka dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian dan di dalam demikian itu cobaan yang besar dan laut maka kami menyelamatkan kalian dan menyaksikan. Jadi kata Allah dan ketika kami membelah dengan kalian laut. Ini di saat itu ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejarannya Fir'aun. Yang satu dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sampailah ke sebuah perbatasan laut merah. Itu kan di Mesir kejadiannya kan ya. Nah, sampai ke perbatasan lautan merah sehingga Musa itu dan kaumnya itu dia bingung kan ya. Kenapa? Karena ya itu nggak ada tempat lagi berlari kan ya. Di depan laut, di belakang Fir'aun kan ya. Kemudian dengan izin Allah akhirnya malaikat Jibril ditugas oleh Allah untuk nyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Maka keluarlah mujizat di situ. Lautan itu bisa terbelah. Terbelahnya itu Pak tidak hanya 1 meter 2 meter, itu luas lebar terbelahnya kan ya. Kenapa? Karena nanti itu akan dimasuki, dilewati oleh kaumnya Nabi Musa yang saat itu Nabi Musa membawa ratusan kaum. Ya kan tak mungkin kan ya, hanya beberapa meter saja. Sedangkan kaumnya Nabi Musa itu banyak kan ya. Sehingga kata para ulama itu terbelahnya itu dia luas. Macam Nabi Musa itu dia masuk geruduk kan ya. Langsung masuk bisa semua ya. Lega itu ya. Sampai nanti ke ujung perbatasan di sana lagi kan ya. Di mana itu di Palestina kan ya, seperti itu kan ya. Hingga sampai dia selamatkan sampai ke pembatasan pantai berikutnya, maka Fir'aun dan juga pengikutnya itu mengikuti dari belakangannya. Setelah sampai di tengah-tengah seperti yang sering kita dengarkan ya, maka Allah kembali menyatukan airlah, tenggelamlah mereka. Makanya kata Allah di sini, wa in faraqna bikumul bahra, dan ketika kami membelah dengan kalian laut. Fa anjainakum, dan maka kami menyelamatkan kalian Bani Israel. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun dan semua pengikut. Wa antum
dan kalian menyaksi. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya semuanya tenggelam dan mati di lautan merah. Dan Fir'aunnya oleh Allah itu diabadikan jasadnya. Ya, sebagai bukti kan ya bahwa ini contoh dulu orang-orang yang durhaka dan sombong bahkan mengaku Tuhan. Diabadikan oleh Allah kan ya. Sampai sekarang maka jasadnya Fir'aun itu utuh sehingga dimumikan oleh orang-orang Mesir kan ya. Seperti itu. Dimumikan kan ya. Dulu pernah dibawa ke Indonesia, ke Malang kan ya. Muminya itu dibawa ke museum, salah satu museum. Yuk, kalau ada orang mau nonton suruh bayar 10.000 ya. Muminya Fir'aun pernah dibawa mulai dengan pesawat kan ya, dibawa ke Malang, Jawa Timur ya. Kami nggak sempat nonton juga seperti apa kan ya wajahnya kan ya. Seperti itu. Yang jelas tuh Fir'aun itu Pak, itu dia ada ekornya di belakang. Iya, berekor dari belakang kan ya. Kita kan juga berekor tapi di depan kan ya. Ini Fir'aun nih. Ini Fir'aun di belakang kan ya. Iya kan pendek lagi kan ya. Ini ada ekornya ya. Jadi Fir'aun itu memang orangnya itu luar biasa Pak ya. Kalau dalam cerita itu Fir'aun itu dia Fir'aun itu namanya itu aslinya itu bukan Fir'aun kan. Fir'aun itu hanya gelar. Seperti ya Fir'aun itu kan sebuah kerajaan yang hidup beberapa dekade kan ya. Dan kebetulan ini Fir'aun yang hidup di masanya Nabi Musa. Itu ada istilahnya Ramses I, Ramses II, Ramses III kan ya. Ini Fir'aun itu yang Ramses III terakhir yang hidup di masanya Nabi Musa kan ya. Nama aslinya itu Walid bin Mus'ab. Nama aslinya Fir'aun Walid bin Mus'ab. Walid anaknya Pak Mus. Fir'aun itu hanya gelar. Ya, karena orang yang sangat istilahnya sombong, congkak, membangkang, maka gelarnya Fir'aun. Makanya kalau ada orang-orang yang kayak gitu kan sering kita sebut Fir'aun ini kan ya. Ya karena itu kan ya Fir'aun itu ya gelarnya orang-orang yang perangannya buruk kan ya. Digelar Fir'aun. Nama aslinya itu Walid bin Mus'ab kalau dalam tafsir. Walid bin Mus'ab kan ya. Mus'ab itu nama ayahnya. Kalau dalam cerita memang Fir'aun itu dia anaknya orang baik kan ya. Dia gak punya anak selama dia nikah kan ya, hanya dikarunia anak oleh Allah itu di hutan. Kali punya anak itu makanya gagah perkasa kan ya. Semuanya tuh takut Pak. Jangankan manusia, semut takut tuh nyentuh Fir'aun. Dari karismatiknya Fir'aun. Dan Fir'aun itu hebatnya lagi kan ya. Itu dia makannya itu setiap hari daging. Tapi buang air besar ke WC 40 hari sekali. Padahal daging terus makannya. Kalau kita Pak jangan macam-macam kan ya. Daging kambing apanya lagi kan ya. Bisa-bisa sehari 2 kali ke WC. Fir'aun itu 40 hari sekali baru ke WC. Ya, setiap hari daging makannya. Gitu. Memang orangnya karismatik. Kelebihan itu banyak yang Allah berikan. Ya, ya ditakuti oleh orang. Pokoknya semuanya orang tuh dia kalau sudah dekat kenal Fir'aun, tunduk dia. Mau diapain oleh Fir'aun itu dia ngikut. Nah, makanya sampai saat itu Bani Israel disuruh nyembah kan ya. Sampai Fir'aun itu dia harus diakui ya. Bani Israel disuruh oleh Fir'aun itu harus mengakui bahwa Fir'aun itu Tuhan. Kenapa? Karena dari karismatiknya. Hingga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Fir'aun sampai membuat Fir'aun itu sombong. Puncak kesombongannya itu dia mengaku Tuhan. Yang kata Allah dalam Quran, dia mengatakan ana rabbukumul a. Nah, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti akhirnya ketika Allah tenggelamkan baru dia mengakui ya, karena bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu kata Fir'aun itu aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah di sini akhirnya dengan cara Allah menenggelamkan Fir'aun, membelah lautan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah itu menenggelamkan Fir'aun serta pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Habislah ceritanya Fir'aun. Berikutnya ganti ceritanya Bani Israel ketika menjadi kaumnya Nabi Musa. Baru banyak tingkahnya. Ketika masih berada di masanya Fir'aun, dia
Baik Pak Bani Israel itu kan ya. Berjajah, bahkan sangat merindukan ada seseorang utusan Nabi yang bisa menolong mereka. Namun setelah Allah betul-betul beri kan ya, dengan cara apa? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu dari ininya Fir'aun kan ya. Yang Fir'aun itu melakukan tindakan yang sangat keji, membunuh. Didata orang-orang hamil Pak, itu Pak satu Pak. Ini siapa yang hamil? Disensus. Ini. Nah ini kehamilannya berapa bulan nih? Dia tahu kan ya. Oh ini perkirakan udah lahir dia tuh. Langsung datangi ke rumahnya. Dikubur hidup-hidup. Disembelih. Kemudian semua macam. Tapi dengan cara Allah menyelamatkan kandungannya ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu namanya Yukabat. Ayahnya namanya Imron. Jadi Imron itu ada dua. Imron periodenya Nabi Musa, Imron periodenya Nabi Isa. Tapi yang Allah ceritakan tuh Imron di periodenya Nabi Isa sebagai kakeknya Nabi Isa. Kan ya, yang ada di dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran itu kan menceritakan beberapa orang di dalamnya. Ya kan ya. Pertama itu menceritakan Maryam, putranya Imron. Ibunya namanya Hannah, kan ya. Kemudian menceritakan cucunya Imron, yaitu Nabi Isa. Serta juga menceritakan pamannya Maryam, Zakaria. Ada yang mengatakan iparnya, kan ya. Dan juga menceritakan putranya Nabi Zakaria, itu Yahya. Sehingga di situ ada beberapa orang, Maryam, Isa, Zakaria, Yahya. Yang Yahya putranya Zakaria, Nabi Isa putranya Maryam. Maryam itu putranya Hannah. Hannah itu istrinya Imron. Dia disebut sebagai keluarga Imron. Kalau di masanya Nabi Musa, enggak Allah sebut namanya itu. Allah hanya menyebutkan Musa dan saudaranya, yaitu Harun. Ditelusuri oleh para ulama, ibunya Nabi Musa namanya Yukabat, kemudian suaminya atau ayahnya Nabi Musa namanya Imron. Ya kan ya? Hanya dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa ke sebuah sungai ketika lahir, dan hanyutlah ke istananya Fir'aun. Ditemukanlah oleh istrinya dan dayang-dayangnya. Dirawatlah di situ hingga sampai tumbuh besar. Kan sebenarnya di waktu kecil Fir'aun itu sudah mencurigai kan ya. Kayaknya ini nanti seperti yang dimimpikan oleh si Haman kan ya, yang akan menumbangkan kekuasaan saya. Namun ditahan oleh istrinya kan ya. Karena apa? Karena melihatnya Fir'aun itu ketika menggendong Nabi Musa, jenggotnya ditarik-tarik gini. Ini kayaknya bahaya anak ini katanya. Jenggot saya ditarik-tarik. Hanya kata Fir'aun itu, ini nanti ini yang membahayakan. Udah bunuh aja. Kata istrinya, jangan, ini kan masih kecil, gak tahu apa-apa. Kalau nggak percaya, dites aja katanya. Akhirnya dites kan ya. Disuruh ngambil dua benda. Satunya itu susu, satunya bara api. Ada yang mengatakan satunya roti kan ya. Saat itu Nabi Musa itu dia ingin mengambil roti. Kecil kan ya. Namun malaikat Jibril mengangkat tangannya. Diangkatlah, dibawalah ke bara api, dimakan. Makanya Nabi Musa itu sampai dewasa dia pelo. Hingga ketika disuruh oleh Allah itu, Musa, sana pergi Fir'aun, sampaikan. Kata Nabi Musa, saya pelo. Kata Nabi Musa itu, akhi afsahu minni. Ada saudaraku yang lebih fasih daripada saya. Yaitu Harun. Saya pelo, gak bisa ngomong. Kemudian kata Allah, udah kamu datang saja ke sana, langsung Allah berikan bekal doa. Yaitu apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya seperti itu. Hanya diberi bekal itu, langsung Fir'aun itu datang kepada Nabi Musa datang ke Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Ini seperti itu. Sehingga doa itu dijadikan sebagai doa untuk menghadap orang. Ya, seperti itu. Ya. Biasanya kalau suami lagi menghadap istri yang galak itu baca itu doanya. Rabbi syrah li sadri. Yang menganggap nanti istrinya Fir'aun kan ya. Itu kan ya. Itu Pak ya. Sehingga Allah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Pak ya. Nah, sampai di sini saja dulu Pak ya. Ngaji kita pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita gunakan ini menjadi waktu yang terbaik ya.
Dan malam hari ini ayat-ayat yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.